Hi everyone, I'm Dwi Utari. I'm from Sari Mutiara Indonesia University. So right now, I want to give one intervention for the patient who has anxiety disorder. But before I talk many things, saya ingin menjelaskan dulu nih kepada kalian tentang kecemasan. Jadi di keperawatan jiwa itu ada diagnosa keperawatan jiwa. Salah satu dari diagnosa keperawatan jiwa adalah diagnosa psikososial. Salah satu dari diagnosa psikososial adalah kecemasan ataupun anxiety disorder, gangguan kecemasan. So, the next question, what is the anxiety disorder? Apa sih yang dimaksud dengan gangguan kecemasan? Ingat, kecemasan itu merupakan reaksi normal di dalam tubuh apabila kita merasakan ketakutan. Wajar. Tapi, jika berlebihan itu sangat berbahaya dan bisa mengakibatkan bunuh diri. Anxiety disorder ini ditandai dengan berbagai macam reaksi fisiologis bisa aja. Tekanan darah meningkat, gugup, keringatan berlebihan. Bahkan orang dengan gangguan kecemasan ini tidak nafsu makan menurun, tidak mood makan, tidak mood berbicara. Kenapa sih bisa terjadi kecemasan? Tentu ada penyebabnya. Ada stresor yang menyebabkan seseorang menjadi cemas. Tergantung dari persoalan hidup yang dihadapi. Baik dari resiko apapun itu, kecemasan itu pasti ada. Apalagi kita lagi ada sedang masalah kan. Nah, inilah uniknya keperawatan jiwa. Di dalam keperawatan jiwa ada istilah SP ataupun strategi pelaksanaan. Begitu juga dengan anxiety disorder, tentu ada SP-nya. SP dari anxiety disorder ataupun gangguan kecemasan ada 2 SP. Alright. SP yang pertama, problem focus coping ataupun strategi coping untuk menghadapi masalah secara langsung. SP kedua, emotion focus coping, yaitu suatu strategi untuk meredakan emosi dari individu yang ditemukan oleh stresor. Nah, jadi sebelum saya memberikan intervensi ataupun hipnotis 5 jari kepada pasien saya, I think it's okay and it's better if I tell you about my patient. Pasien yang ingin saya berikan terapi hipnotis 5 jari ini adalah seorang siswi yang menderita tonsilitis ataupun peradangan ya. Khususnya ataupun lebih detailnya itu amandel. Jadi seperti yang kita ketahui ya, amandel itu biasanya sulit untuk menelan. Air liur pun bahkan sangat sulit terasa sakit karena ini merupakan memang peradangan. Biasanya orang dengan kasus seperti ini dimungkinkan untuk melakukan operasi jika tidak dimungkinkan untuk mengkonsumsi obat saja. Berdasarkan cerita dari klien saya ataupun pasien saya, ini memang beneran kisah nyata, memang beneran nyata. Jadi si pasien saya ini check up ke dokter praktek THT, ke praktek dokter THT ya, dimana di situ dia dinyatakan bahwa harus segera dilakukan operasi terhadap amandel dia yang sudah mengalami pembengkakan. Karena memang sebenarnya amandel ini dimiliki oleh setiap orang, cuman yang bedanya adalah peradangan, sudah infeksi atau tidakkah dia, inflamasi atau tidakkah dia, itulah yang bisa mengakibatkan seseorang bisa dikatakan mengalami tonsilitis. Oke, check up di praktek dokter yang pertama, dokter THT ya, dikatakan harus segera dilakukan operasi nih karena sudah mengalami pembengkakan. Tapi keluarga dari si pasien ini karena memang kerja di rumah sakit dan bahkan banyak saudara yang kerja di rumah sakit, jadi nggak mau ngambil gegabah dong, tingkah yang gegabah. Jadi harus berpikir yang matang, apa sih tindakan yang tepat untuk dilakukan. Mendapatkan diskusi-diskusi dari keluarganya juga bahwasanya banyak kejadian ataupun kasus dengan dokter yang ini. Nah, disarankanlah sama keluarga yang lain ya, untuk melakukan check up di dokter ataupun di praktek dokter yang lain. Apakah hasilnya akan sama, apakah harus operasi juga, atau cukup dengan minum obat. Karena itulah si klien saya, si pasien saya ini merasakan khawatir. Wajar ya dia merasakan cemas dengan kondisi yang seperti saat ini. Dia takut sekali dengan operasi, karena operasi itu bukan hal yang kecil, minor ke operasinya, mayor ke operasinya, tetap menimbulkan rasa takut. Nah, iya, apakah dengan check up dia di dokter yang lain hasilnya sama, memang harus melakukan operasi, itu yang dikhawatirkan. Makanya dia direncanakan juga 2 hari yang lalu dia check up di dokter yang pertama, dan besok dia akan pergi ke dokter lain untuk melakukan check up dan akan menerima hasil apakah dilakukan operasi atau tidak. Disitulah dia khawatir. Saya rasa dengan kasus yang seperti ini patut untuk diberikan terapi hipnotis 5 jari. Salah satu terapi untuk merelaksasikan atau mengurangi kecemasan pada si klien. Oke, langsung saja saya akan melakukan terapi hipnotis 5 jari ini kepada pasien saya. Tentu dengan situasi pandemi COVID-19 seperti ini, jangan lupa kalian menggunakan protokol kesehatan kalian, termasuk masker. Jadi gimana deh? Masih susah nolak? Masih kak, ini aja masih sakit. Jadi masih cemas ya? Masih. Kenapa? Kok bisa cemas sekali? Ya soalnya besok harus ke praktek dokter lagi buat mastiin operasi atau enggak. Takut aja gitu, kalau misalkan di operasi gimana
Keluarkan. Tarik sekali lagi. 1, 2, 3 buang. Oke. Nah, gimana kalau saat ini kita lakukan hipnotis 5 jari? Adik setuju nggak kalau kita lakukan malam ini? Setuju sih. Setuju ya, Dik, ya? Nah, jadi tujuan dari hipnotis 5 jari ini untuk mengurangi rasa cemas yang kita miliki sebelumnya. Yang mau kakak bilang, coba posisikan diri dulu dengan relax, dengan santai. Ya, duduk dengan santai. Oke, ini udah posisi santai ya. Udah aman, kayak gini aman ya. Jadi sebelum kita melakukan terapi hipnotis 5 jari ini, kita simulasi dulu nih. Kita praktekkan contohnya gimana ya. Kakak kasih tau aba-abanya itu gimana supaya kamu paham, bisa ya? Bisa. Nah, yang pertama, nanti kamu tutup dulu mata kamu pejamkan mata. Nah, sambil gini, tangan kamu kayak gini, ya. Kemudian ikuti instruksi dari kakak ya. Kalau kakak bilang, ibu jari menyentuh telunjuk, kamu sentuh sambil mendengarkan instruksi dari kakak. Kemudian kalau kakak bilang, ibu jari menyentuh jari tengah, dipindahkan jarinya kayak gini ya. Kemudian ibu jari menyentuh jari manis, ibu jari menyentuh kelingking gitu. Bisa ya? Oke, itu sambil matanya dipejamkan gitu ya dia. Oke, yang pertama, ini posisi sudah tetap relax ya. Udah aman kayak gini posisinya? Oke, kita tarik nafas dulu nih. Tarik nafas, ayo. Oke, 1, 2, 3, hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik sekali lagi, tarik nafas. Oke, tahan, hembuskan. Oke, bagus sekali. Langsung aja nih kita praktekkan hipnotis 5 jarinya ya. Oke, sekarang kita mulai. Mata dipejam, ibu jari menyentuh jari telunjuk. Kemudian bayangkan kamu orang yang sangat bahagia, kamu orang yang paling bahagia di dunia ini. Kamu bisa melakukan segala sesuatunya dan kamu sangat bersyukur dengan apa yang telah kamu miliki saat ini. Kamu tetap senang menjalani kehidupan kamu apapun itu, dan kamu merasa bahwa kamu patut untuk bahagia, maka telah kamu memang bahagia. Kemudian pindahkan ibu jari menyentuh jari tengah kamu dan bayangkan orang-orang yang sayang sama kamu, orang-orang yang cinta sama kamu, termasuk orang tua kamu, kakak kamu yang sangat menyayangi kamu di segala setiap situasi kamu, dan mereka siap membantu kamu kapanpun. Mereka selalu ada di posisi kamu dengan situasi, keadaan apapun yang sedang kamu alami. Baik kamu sedang sakit, baik kamu sedang mengalami kecemasan yang sangat luar biasa, ketakutan yang kamu hadapi, mereka orang-orang yang sayang sama kamu, yang mencintai kamu dengan setulus hati, keluarga kamu pasti selalu ada untuk kamu, pasti selalu ada untuk mendukung kamu, dek. Oke, kemudian pindahkan, sentuhkanlah ibu jari kamu dengan jari manis kamu dan bayangkanlah pujian yang kamu dapatin ketika kamu dapat prestasi yang pernah kamu miliki, baik itu ketika kamu sekolah, ketika kamu ikutin apapun kegiatannya. Kemudian banyak sekali orang-orang sekeliling kamu bersorakan, "Hore, selamat ya, kamu mendapatkan juara ini, kamu sangat luar biasa, kamu bisa melakukan ini, aku tahu, saya yakin kamu pasti bisa, makanya kamu bisa mendapatkan prestasi ini, kamu pantas dan kamu patut sekali untuk bisa mendapatkan prestasi ini, dan kamu wajar kamu bisa bangga dengan prestasi yang kamu miliki." Bayangkan ketika orang-orang sekeliling kamu, siapapun itu, yang memberikan respon positif kepada kamu dan dia memberikan pujian terhadap prestasi yang kamu miliki. Oke, kemudian sentuh ibu jari dengan jari kelingking kamu dan bayangkanlah tempat-tempat yang pernah kamu kunjungi, tempat yang paling indah yang pernah kamu kunjungi, dan tempat-tempat yang akan kamu kunjungi, baik sama siapapun itu, sama keluarga kamu, sama sahabat kamu. Kamu ingin mengunjungi tempat itu, tempat yang paling indah yang pernah kamu kunjungi, dan kamu merasa tenang di tempat itu dengan daun-daun yang hijau atau dengan suara pantai yang sangat luar biasa sejuknya, dan kamu benar-benar menghayati keadaan itu, kamu sangat menikmati itu, dan kamu ingin sekali ke tempat itu, dan kamu berharap suatu saat nanti kamu akan ke situ lagi, dan kamu menikmati semua situasi, semua yang ada di situ, apapun itu. Sekarang kamu tarik nafas, hembuskan, tarik nafas lagi, hembuskan lagi. Oke, baik, selesai. Sekarang bisa dibuka matanya. Nah, ini terapi hipnotis 5 jari yang telah kita lakukan. Ada beberapa cara untuk mengurangi kecemasan. Nah, salah satunya adalah hipnotis 5 jari. Yang pertama, kita lakukan tarik nafas dulu. Yang pastinya kita juga harus melakukan relaksasi nih dari tubuh kita ya. Nah, setelah kita lakukan hipnotis 5 jari ini secara singkat sih ya, adik, sebenarnya menurut adik nih, apa sih yang dirasakan sebelum dan setelah adik melakukan hipnotis 5 jari yang kakak bimbing tadi nih? Ya, terasa kayak kecemasan itu berkurang gitu, lebih rileks di pikirannya,
terus pikirannya pokoknya nggak terbebani gitu. Adek, satu yang mau kasih tau, hidup ini pasti penuh dengan cobaan, hidup ini pasti penuh dengan tantangan yang begitu besar kan. Semua orang pasti punya masalah, pasti tidak terkecuali kok, pasti punya masalah. Tapi dia rasa takut dan juga rasa takutnya khawatir, grogi untuk menghadapi itu manusiawi banget. Kita wajar kok, wajar banget dan manusiawi banget kita mikir rasa itu. Tapi kita punya perasaan menghadapi sesuatu hal yang menurut kita itu sangat menakutkan. Siapapun pasti akan takut kan, termasuk kakak. Kakak juga bakal takut. Tapi ingat, gak akan ada masalah tanpa ada solusi. Begitu ya. Jadi harus tetap semangat, harus tetap yakin. Semua penyakit, semua masalah pasti ada jalan keluarnya ya. Itu aja, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Semoga hipnotis 5 jari ini bisa berguna bagi hati ya. Sering-sering dipraktekkan apabila mengalami perasaan takut ataupun cemas yang lebih asli. Oke, assalamualaikum. That's all for my video. Thank you for watching and thanks for my advisor, Mr. Jack.